Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pagi hari ini di hari ke-21 bulan Ramadan, kita sudah masuki 10 hari terakhir yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan kita di dunia dan di akhirat, dan kita dapat mengoptimalkan ibadah di 10 hari akhir Ramadan ini. Ya, karena di dalamnya terdapat malam-malam ganjil, dan di antara malam ganjil itu ada Lailatul Qadar. Subhanallah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, topik kita pada pagi hari ini, mohon maaf, adalah Salahul Qalb wa Halawatul Iman. Bagaimana membentuk kesalehan hati agar ya kita merasakan manisnya iman. Ya, sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kebaikan dan kesalehan hati ini adalah merupakan salah satu faktor yang paling utama dan paling penting untuk mewujudkan dan kita merasakan kelezatan iman itu. Bagaimana kita merasakan lezatnya taat kepada Allah dan kita merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal yang ada di dalam salah satu dari rangkaian atau kumpulan 40 hadis Arba'in Nawawiyah dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata sabda Nabi SAW? Ya, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ya 3 perkara ini ada di dalam hati kita, ya, maka kita akan mendapatkan rasa manisnya iman. Subhanallah. Ya, yang pertama bagaimana? Orang yang merasakan lezatnya dan manisnya iman itu mangkana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ya, saat Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, baru orang itu akan merasakan manisnya iman. Ya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, orang yang merasakan manisnya iman itu yang kedua adalah pada saat dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Karena dia tahu dengan mencintai saudaranya, membantu saudaranya, menolong saudaranya di saat kesulitan, di saat susah, ya, Allah pasti akan menolong dan membantu ya orang ini di saat dia juga sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Inilah keutamaan mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah letak manisnya iman itu.
Subhanallah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ayyakrahal ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ya, yang ketiga, orang akan merasakan manisnya iman manakala dia benci kembali kepada kekufuran. Ya, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia benci, ya, sebagaimana hamba ini tentu benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Nah itu, baru orang itu akan merasakan lezatnya dan manisnya iman ketika dia membenci kekufuran dan kefasikan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatih, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Dalam surat Al-Hujurat, "Wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Ya, subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta, ya, untuk kalian itu di dalam hati kalian. Apa? Habbaba ilaikumul iman. Ya, itu iman harus ditanamkan, harus kita cintai. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan harus iman itu jadi perhiasan, mahkota dalam hati kita. Ya, dan Allah membenci wa karraha ilaikumul kufr, kekufuran, wal fusuq, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Nah, orang-orang inilah adalah orang-orang yang lurus dan betul keimanannya. Ya, mari kita perbaiki iman kita ini agar kita betul-betul merasakan manisnya iman. Kalau kita tidak merasakan manisnya iman, betapa ruginya kita. Ya, kita sudah mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi kita tidak merasakan manisnya iman. Nah, ya, manisnya iman tidak kita rasakan, tidak menjadi satu dari 3 golongan, ya, orang yang mendapatkan manisnya iman ini. Sungguh kita sangat rugi. Iman itu dibangun, ya, semuanya dengan apa? Mahabbah. Lihat, cinta dan benci karena Allah. Lihat ini, ya, hadis Nabi ini, 3 golongan itu semua kata kunci adalah cinta dan benci karena Allah. Ya, pertama, ya, dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Yang lain bukannya berarti dia benci, tidak. Ya, orang tuanya, anaknya, istrinya, saudaranya, kerabatnya, temannya. Tentu manusia yang baik, hamba yang baik, dia juga mencintai keluarga, mencintai kerabat, mencintai teman-temannya. Tetapi kecintaan mereka kepada manusia itu harus di bawah kontrol kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya SAW. Ini yang menjadi sumber nilai yang abadi, yang kekal. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ya, kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih tinggi derajatnya, levelnya dari kecintaan kita bahkan kepada anak, istri, keluarga kita sendiri. Nah, supaya apa? Supaya loyalitas kita ini hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, lihat lagi yang kedua, ya, mencintai saudara itu karena Allah. Ya, membenci kekufuran juga karena Allah. Sebagaimana kita benci kalau kita dilemparkan, disiksa di dalam api neraka, kita nggak suka. Maka itu sahabat iman dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Dzaqa ta'mal iman." Lihat ini, bagaimana Rasulullah mengatakan, ya, iman itu punya rasa. Yang dapat merasakan, ya, menikmati rasanya iman itu ta'am. Ta'am itu makanan, rasa makanan. Seperti apa? Kita makanan kuliner itu bumbunya terasa, ya, meresap, merasuk ke daging, ke ayam, ke ikan, ya, segala macam lauk pauk, bahkan sayur-sayuran, sumber nabati, baik itu protein nabati atau hewani, seperti telur, kemudian tempe, tahu, itu bumbunya meresap, nikmat sekali, ada rasanya makanan itu. Bukan hanya garam, tapi ada bumbu-bumbu apa namanya yang menciptakan aroma, ya, cita rasa, ya, 1000 cita rasa yang nikmat, ya, dari iman itu akan dirasakan oleh siapa?
Ya, subhanallah. Man radiya billahi rabba, yaitu orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Ikhlas, ridho kepada Allah. Radiya billahi rabba. Maka kita mengatakan raditu billahi rabba. Ya, aku ridho Allah menjadi Rabbku. Nah, ini keridhaan itu harus datang dari diri hamba, harus datang dari hati seorang hamba, menyatakan keridhoannya. Dia rela, dia ridho untuk menjadi hamba Allah, menjadi budaknya Allah, menjadi suruhannya Allah. Ya, ya, subhanallah. Ini kita harus mulai dari sini. Inilah starting point kita untuk mendapatkan cita rasa iman. Ya, jangan hanya kuliner saja kita ingin cari cita rasa yang nikmat-nikmat, tapi iman ini dengan cara bagaimana? Rela dan ikhlas menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Yang kedua, rela dengan apa? Islam itu sebagai sistem, sebagai agama yang kita anut. Wabil islami dina, Allah, dari Allah, lalu sistem hidup kita menganut Islam. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh Islam. Itu adalah wujud dari keridhaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi Muhammadin Rasulah, dan meridai Rasulullah Muhammad itu sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Maka itu cinta dan ridha adalah amal hati, amalan hati. Ya, sehingga banyak sekarang ini manusia yang mengalami depresi, mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, dia tidak merasakan kebahagiaan. Ya, itu sebab paling utamanya, yang terbesarnya adalah karena lemahnya rasa cinta kepada Allah. Ya, lemahnya tawakal kepada Allah di dalam jiwa mereka. Ini yang menyebabkan manusia ini hidup sengsara di dunia. Ya, tidak tawakal, tidak qanaah, tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu merasa kurang, selalu merasa tersempit, selalu merasa kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu merasa jauh, tidak merasakan kehangatan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan manusia ini mengalami gangguan-gangguan kesehatan jiwa. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fa innahu la na'ima lil 'abdi wa la ladzata wa la ibtihaja wa la kamala illa bi ma'rifatillah wa mahabbatihi wa tuma'ninati bi dzikrihi. Ingatlah, ketahuilah, sungguh tidak ada kenikmatan bagi seorang hamba, tidak ada kelezatan, tidak ada keceriaan, ya, kegembiraan, tidak ada kesempurnaan kecuali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, kecuali dengan cinta kepada Allah, kecuali dengan rasa tentram dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal farah, tidak ada kegembiraan. Wal ibtihaj biqurbihi, ya, kita harus apa? Ya, kalau kita ingin nikmat, ya, hidup kita harus gembira dan senang mendekat kepada Allah. Wasyauq ila liqa'ihi, dan rindu kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahadi jannatul ajilah. Inilah surga, ya, yang dibayar di dunia. Surga yang DP-nya diberikan Allah di dunia. Nah, ini surga dunia nih. Ya, sahabat Quran, keluarga iman dimuliakan Allah. Kalau Anda ingin dapatkan surga dunia, ya, sebelum surga di akhirat, itu surga dunia ini bukan harta kekayaan yang melimpah, bukan anak istri yang cantik, yang ganteng, yang sehat, yang cerdas, bukan tanah yang lebar-lebar, kebun yang banyak, ya, bukan harta perniagaan yang luar biasa melimpah, bukan. Itu bukan surga dunia. Surga dunia itu adalah ketika kita memiliki ma'rifatullah. Orang kaya punya ma'rifatullah, sebagaimana orang miskin punya ma'rifatullah. Surga dunia.
Orang kaya yang punya rasa cinta kepada Allah sebagaimana orang miskin punya rasa cinta kepada Allah, itu surga dunianya. Orang kaya yang tentram dengan zikrullah, orang miskin yang juga tentram dengan zikrullah, itulah surga dunianya. Ya. Nah, bukan berarti memiliki ini semua lalu kemudian kita tidak memerlukan materi, tidak memerlukan dunia. Ada. Ya, kita perlu. Tetapi harus kita isi semua itu. Entah kita kaya, entah kita miskin, entah kita kekurangan, entah kita kelebihan. Ya, rezeki dari Allah, kita harus memiliki ini, ma'rifatullah. Pengenalan, kenal sama Allah. Ya, kita harus mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita harus memiliki ketenangan, ketentraman hati dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ini surga dunia kita. Kama annahu la na'ima fil akhirah wala fawza illa bijiwarihi fi darin na'imi fil jannatil ajilah. Ya, sebagaimana tidak ada kenikmatan di akhirat bagi seorang hamba, tidak ada kemenangan, tidak ada keberuntungan kecuali dengan perlindungan Allah, pengawalan Allah di surga Darun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Itulah surga yang nanti adanya di akhirat. Allah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Ketahuilah bahwasanya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia itu, maka dia di akhirat tidak akan masuk ya surganya akhirat. Ya, subhanallah. Bagaimana itu? Ya, surga dunia ya tadi itu, ma'rifatullah, mahabbah, tumakninah dengan zikrullah, itulah surga dunia yang harus kita masuki. Kalau kita nggak masuk surga dunia itu, ya, maka di akhirat kita nggak dapat surga akhirat. Masya Allah, luar biasa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ya. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa madzaqu atyaba ma fiha. Sungguh miskin orang-orang miskin, ya, dari penduduk dunia ini keluar dari alam dunia, dia mati meninggalkan dunia ini, mereka belum merasakan kenikmatan yang paling lezat dari dunia itu. Apa? Ketika ditanya, ma atyabu ma fiha, apa kenikmatan yang paling lezat di dunia ini? Ya, maka jawab Ibnu Taimiyah, ini murid-muridnya bertanya, ya, kepada Syekhul Islam Taimiyah. Apa jawab beliau? Mahabbatullah wal unsu bihi, cinta kepada Allah dan rindu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasyauq ila liqa'i, merindu untuk bertemu dengan Allah, wal iqbalu alaihi, dan taat secara total kepada Allah, wal i'radu amma siwahu, dan jauh atau berpaling dari selain Allah. Wa kullu ma lahu qalbun hayyun yashhadu hadza, setiap orang yang memiliki hati yang hidup akan bersaksi untuk hal ini. Wa ya'rifuhu dzauqan, dan dia akan mengenalinya secara dzauq. Subhanallah, ya. Ini kenikmatan yang paling lezat ada di dunia ini. Jangan sampai kita keluar meninggalkan dunia ini, kita belum merasakan lezatnya kehidupan di dunia ini. Dengan apa? Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ya, dan merindukan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mendapatkan hal ini, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, kita tidak akan bisa merasakan, tidak akan masuk ke surga akhirat, karena itulah surga dunia. Ya, subhanallah. Nah, ada lagi, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, aku dengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana? Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu. Jika kamu belum mendapatkan pada amal yang kamu kerjakan, kamu belum merasakan manisnya, ya, amal itu di dalam hatimu, fattahimhu, maka tuduhlah, ya, maka kamu harus merasa rugi, tuduhlah hatimu itu,
periksa hatimu itu. Fa inna Rabb ta'ala syakur, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha bersyukur, ya, maha berterima kasih atas amal, atas perbuatan hamba-hambanya. Ya, yakni annahu la budda an yuthibal amil an amalihi fid dunya. Ya. Maksudnya Allah itu syakur itu apa? Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada orang yang beramal saleh di dunia ini dengan apa? Membalasnya dengan ganjaran apa? Halawatan yajiduha fi qalbi. Pasti dia akan merasakan lezatnya, manisnya, ya, amal saleh itu di dalam hatinya. Wa quwwatan wa insyirahan wa qurrata ainin. Dia akan mendapatkan kekuatan. Dia akan merasakan kelapangan hati dan penyejuk mata. Fahaitsu lam yajid dzalika, kalau seorang hamba, seorang amil yang beramal saleh itu tidak mendapatkan hal tersebut, ya, fa'amaluhu madkhul, jangan-jangan amalnya itu dicuri. Ya, amalnya itu sudah dirasuki oleh setan. Nauzubillah min zalik, ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hal yang demikian itu. Ya, itulah cara Allah mensyukuri, ya, amal perbuatan hambanya. Lalu bagaimana? Ya, kok bisa? Ya, kalau kita sudah beramal lalu kita tidak mendapatkan kelapangan jiwa, tidak mendapatkan penyejuk mata, ya, kenapa? Limadza la yahsulul insyirah wa qurratan illa bil iqbal. Ya, tidak kita dapatkan kelapangan dan kesejukan mata kita itu kecuali dengan mentaati Allah, baik secara zahir maupun batin. Apa jawab Imam Ibn Taimiyah? Al-qalbu faqirun bidzati ilallah. Hati itu, ya, akan membutuhkan Allah dari dua sisi. Ya, hati itu fakir kepada Allah dari dua sisi. Pertama, min jihatil ibadah, dari sisi, dari arah ibadah. Wahyal illatul ghaiyah, itulah alasan atau illat yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita ini. Iyyaka na'bud. Wa min jihatil isti'anah, dan hati itu membutuhkan Allah bukan hanya dari aspek ibadah. Kita memerlukan Allah, ya, kita memerlukan ibadah kepada Allah. Hati kita itu perlu kepada ibadah kepada Allah. Tapi bukan hanya itu, tapi juga dari sisi apa? Isti'anah, memohon pertolongan Allah. Wat tawakkul, dan bertawakal kepada Allah. Itulah illatul fa'ilah, itulah alasan yang bekerja efektif dalam diri seorang hamba. Maka hati itu la yasluh wa la yuflih wa la yan'am wa la yasur wa la yaltadh wa la yatib wa la yaskun wa la yatma'innu. Hati itu tidak akan baik. Ya, hati tidak akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasa beruntung, ya, tidak akan merasakan kelezatan, ya, tidak akan merasa tenang dan tentram kecuali bi ibadati rabbih, dengan penghambaan kepada Rabbnya, wa hubbihi, dan cinta kepada Allah, wal inaba ilaihi, dan kembali kepada Allah. Walau hasala lahu kullu ma yaltadzu bihi minal makhluqat lam yatma'in wa lam yaskun. Ya, walaupun, ya, meskipun dia mendapatkan semua yang, ya, kelezatan-kelezatan yang diterima, dirasakan oleh seluruh makhluk Allah, tapi dia ternyata dia tidak merasakan ketentraman dan ketenangan. Ya, itu kenapa terjadi? Idz fihi faqru dzatin ila rabbih. Ya, banyak orang yang mendapatkan semua kelezatan, semua kenikmatan, tapi hidupnya tidak tenang. Kenapa itu? Karena di dalam dirinya itu ada rasa kefakiran untuk menyembah Allah, sementara dia tidak menyembah Allah, maka dia tidak akan tenang. Ya, wabidzalika yasul, hanya dengan beribadah kepada Allah baru dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan, kelezatan, ketenangan, dan ketentraman dalam hidupnya. Subhanallah. Maka itu, sahabat Quran dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi, ya, pelajaran buat kita semuanya, ya, fikih menata kalbu kita. Maka kultum Ramadan, ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menata hati kita ini,
ya, menjelang kita berbuka puasa, ya subhanallah, ini ya kita harus menata betul hati kita ini, mengikuti petunjuk-petunjuk dari para ulama Ar-Rabbani, mengikuti arahan-arahan bagaimana kita dapat memperbaiki hati kita agar kita merasakan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.